berhasil meraih kemenangan besar bersama. Clean triple di tanah Vietnam, dua hasil tersebut membuat Indonesia naik 8 peringkat di ranking FIFA. Pemain baru yang ini di media sosial Irak pun menyoroti juga pemain-pemain baru ini ya. Ini pemain baru di jajaran Indonesia yaitu Nathan Joaon, J.J. Raknal Orat Magun dan juga Tom Haye. Ini dorang postingkan di media sosial dorang dan mendapat beberapa komentar lainnya. Maksudnya Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam 10 akhir Ramadan. Semoga amal ibadat kita guys diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, di samping kita melakukan ibadat di bulan Ramadan yang mulai ini, ayo kita semak guys sedikit perkembangan sepak bola timnas Indonesia yang mana media Irak soroti evolusi Indonesia. Ini terkait dengan timnas senior dan beberapa pemain yang mungkin dikabarkan akan menjadi WNI. Itu akan menjalani sumpah WNI, yaitu Martin Faiz, Kelvin Dix dan juga beberapa pemain-pemain keturunan yang lain. Jadi guys, ini mungkin akan memperkuat lagi timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia ketika menentang Irak nanti pada bulan Juni. Dan hanya satu kemenangan yang diperlukan oleh timnas Indonesia, sama ada ketika menentang Irak ini ataupun ketika menentang Filipina nanti bermain di GWK. Itu satu peluang dan petanda awal sekiranya Indonesia berjaya mengalahkan Irak nanti, maka Indonesia otomatis lolos ke putaran ketiga dan juga secara otomatis lolos ke Piala Asia tahun 2027. Jadi ini yang dinantikan oleh penggemar-penggemar sepak bola dan juga pendukung sepak bola di Indonesia yang melebihi 100 juta sebenarnya ya. Itu sangat banyak. Indonesia antara pendukung ataupun fans sepak bolanya itu lebih 70% daripada jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Daripada 270 juta jiwa yang ada di Indonesia, lebih kurang ada 100 juta lebih ya. 70% itu banyak. Jadi sama-samalah kita mendoakan kejayaan timnas Indonesia sama ada di Piala Asia ataupun di kualifikasi Piala Dunia. Yuk guys, kita simak dulu video ini daripada channel GL News ya. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak video ini. Bicara soal timnas Indonesia, emang lagi menarik-menariknya ya guys. Pasalnya, kedatangan para pemain keturunan benar-benar telah mengubah kekuatan dari tim Garuda Indonesia. Terbukti di dua laga terakhir, Vietnam yang sebelumnya jadi musuh yang selalu menyulitkan timnas kita, berhasil kita buat malu, baik saat bermain di GBK maupun di Maidin Stadium. Indonesia berhasil menang di dua laga tersebut, di mana hal itu berhasil membuka peluang Indonesia untuk lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia pun terbuka lebar. Hal yang kemudian ikut menjadi sorotan dari media-media yang ada di luar negeri, tak terkecuali Irak, calon lawan kita di laga selanjutnya. Yang kami lihat mulai mewaspadai perkembangan dari skuad timnas Indonesia. Tengok di media-media Irak kan guys. Jangan lupa rekod 20 tahun di Maidin Hanoi itu musnah oleh timnas Indonesia di perlawanan lalu ya. 3-0 ya. Begitu kemenangan yang sangat Tim nasional Indonesia bersejarah menunjukkan performa gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round kedua. Skuad Garuda saat ini menduduki peringkat kedua grup F dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Perjalanan timnas Indonesia di round 2 kualifikasi diawali dengan kekalahan telak 1-5 dari Irak. Namun tim asuhan Shin Tae-yong bangkit dengan berhasil menahan imbang Filipina 1-1 di kandang mereka. Sebelum akhirnya di awal tahun 2024, Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan beruntun atas Vietnam, 1-0 di kandang dan 3-0 di tandang. Menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk melesat ke posisi kedua klasmen. Itu guys, 1-0 dan 3-0 tuh yang sangat penting, kemenangan yang sangat bernilai lah, yang target untuk
lolos pergi putaran ketiga itu semakin menjadi kenyataan. Meski begitu, untuk bisa lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia, Indonesia masih membutuhkan satu kemenangan lagi. Gimana selanjutnya? Kita akan menghadapi Irak dan juga Filipina di GBK pada bulan Juni mendatang. Di GBK dua guys. Ini yang kita tunggu. Ini. Kalau ada pemain seperti Orat Magun dan kalaulah jadi pemain penjaga gol Martin Paes dan juga Kevin Dix ini sebelum Juni ini mengangkat sumpah WNI menjadi pemain timnas Indonesia. Sebenarnya ada beberapa lain lagi pemain, tetapi antara 2 atau 3 pemain lagi lah kalau dapat masuk, sama ada Oli Romini, Kevin Dix ataupun Martin Paes ini. Mana-mana yang duluan lah, yang sebab semua pemain ini kita ketahui bergrade A juga semua, dan mesti ada dampak yang lebih, momentum yang lebih tinggi lagi kalau ada kemasukan pemain-pemain berpengalaman, pemain keturunan ini. Itu yang kita ingin lihat nanti seterusnya. Oke, mudah-mudahan kita doakan guys secepatnya dinaturalisasikannya. Indonesia versus Irak. Pertandingan Indonesia menghadapi timnas Irak pada awal bulan Juni mendatang dipastikan akan menjadi laga yang menarik dan berbeda dari laga-laga sebelumnya. Seperti kita tahu, di 2 laga sebelumnya, Indonesia selalu kalah dari Irak. Pertama yakni saat timnas Indonesia dibantai Irak dengan skor 5-1 di kandang mereka, dan yang kedua yaitu saat Indonesia kalah 3-1 di ajang Piala Asia Qatar di awal tahun 2024. Meski begitu, hal ini tak menjamin bahwa Irak bisa mengalahkan Indonesia di laga selanjutnya. Terlebih jika melihat bahwa timnas Indonesia telah berubah menjadi tim yang jauh lebih kuat saat ini. Laga Indonesia kontra Irak ini pun telah menjadi sorotan di media-media Irak saat ini. Salah satunya yakni Iraq Football Gallery, akun media olahraga di Irak yang telah memiliki lebih dari 1 juta follower itu baru-baru ini. Gila, 1 juta follower? Ini mestilah dong akan baca kekuatan timnas Indonesia ini nanti. Ini bukan kaleng-kaleng medianya. Yang berisikan informasi bahwa laga Indonesia versus Irak di GBK akan dipenuhi oleh 77.000 kursi yang dijual untuk penonton. Mereka juga menambahkan informasi jika stadion GBK adalah stadion yang sama dengan stadion yang menggelar laga final Piala Asia 2007, di mana saat itu Irak punya kenangan manis saat menjadi juara Piala Asia. The Indonesian Football Federation confirms that the 77,000-seater Gelora Bung Karno Stadium is the host stadium to face Indonesia and Iraq in the ASEAN Double Qualifiers next June. The same stadium that hosted the 2007 Asian Cup Final. Media-media Irak ya. Postingan dari media Iraq Football Gallery tersebut ada 12.000 like dan 500 lebih reaksi yang mengisi kolom komentar di postingan tersebut. 500 di mana reaksi beberapa di antaranya memberikan respect untuk Indonesia. Bahkan ada juga yang menilai jika laga ini bisa menjadi kekalahan perdana Irak di babak kualifikasi Piala Dunia round 2 jika melihat apa yang dibawa Indonesia saat ini. See you again brother. Semoga pertandingannya seru. Indonesia will try by all means to win against Oman. They guarantee 100% qualification. It will be a very difficult match. I feel we're going to lose. The Indonesians will start the war hiding. Aku rasa kita akan kalah ya. Merasa kita ini komentar daripada fans Irak nih guys. Takut juga orang ya. I feel merasa akan we're kalah. going to lose. The Indonesians will start the war orang Indonesia akan memulai perang a difficult match because the Indonesian national team is developing and they will try by all means to win in their homeland and among their audience. But God willing, the Lions are like this and they will present a fun match and a positive result. Irak. Selain postingan di akun media Iraqi Football Gallery, media lain dari Irak, Iraqi Pro Player, juga menyoroti pemain-pemain keturunan baru timnas. Seperti postingan berikut ini yang menjelaskan dampak dari 4 pemain anyar saat timnas menghancurkan Vietnam. Indonesia diuntungkan oleh 4 pemain baru dari stadion-stadion Eropa. Pertama kali bermain pada laga terakhir timnas melawan Vietnam, Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan yang sangat penting. Setelah unggul 1 gol di kandang sendiri, mereka berhasil meraih kemenangan besar bersama. Clean triple di tanah Vietnam, 2 hasil tersebut membuat Indonesia naik 8 peringkat di ranking FIFA. Pemain baru yang ini di media sosial Irak pun menyoroti juga pemain-pemain baru ini ya.
Ini pemain baru di jajaran Indonesia yaitu Nathan Joaon, J.J. Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Ini dorang postingkan di media sosial dorang dan mendapat beberapa komentar lainnya. Maksudnya mereka menyoroti timnas Indonesia ini dan mengetahui setiap pemain baru yang akan ada di Indonesia ini, pemain keturunan kah ataupun pemain-pemain lain. Jadi mungkin ada mata-mata juga yang Irak nih menyoroti timnas Indonesia ini, sentiasa diperhatikan ada guys. Di line up Indonesia semuanya adalah bagi Indonesia, laga kontra Irak ini adalah laga pembuktian jika kita bisa bersaing di level Asia, terkhusus dengan deretan pemain baru yang datang. Jika memang tentu itu akan memastikan kita untuk lolos ke babak selanjutnya, dan jika belum bisa menang, kita juga masih bisa lolos dengan mengalahkan Filipina di permainan berikutnya, yang juga akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Kena 100% juga lah timnas Indonesia ini bermain lawan Irak dengan Filipina ini, sebab takut juga kalau dorang terlalu santai ya. Kekuatan baru timnas Susah juga sejak untuk terakhir kali bertemu dengan Irak pada pertandingan Piala Asia Qatar, di mana saat itu Indonesia kalah dengan skor 3-1, namun masih bisa memberikan perlawanan yang epik. Di laga yang akan dimainkan pada bulan Juni mendatang di Stadion GBK, kami pastikan Irak akan menghadapi skuad timnas Indonesia yang jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Pasalnya, kekuatan timnas telah berubah. 4 pemain tambahan telah datang sejak laga terakhir kontra Irak, seperti J.J. Tom Haye, Nathan Joaon, hingga Ragnar. Kualitas para pemain baru itu sendiri telah terbukti berhasil memberikan impact untuk mengangkat level permainan kita di kancah internasional. Namun, penambahan kekuatan timnas tak berhenti sampai di situ. Jelang laga kontra Irak di bulan Juni, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menjelaskan jika akan ada pemain keturunan yang datang sebelum Juni. Informasi Shin Tae-yong itu selanjutnya diperkuat oleh laporan dari Arya Sinulinga baru-baru ini, di mana ia telah mengkonfirmasi jika akan ada 2 pemain keturunan yang tengah dipersiapkan PSSI. Belum jelas atau belum dikonfirmasi secara pasti siapa, tapi kita boleh memprediksi maka kedua pemain tersebut adalah 2 di antara 3 pemain paling berpotensi dalam waktu dekat, mulai dari Calvin Verdong, Ole Romani ataupun James Revan. Terkhusus untuk Ole Romani dan James Revan, jika keduanya atau salah satunya bisa didapatkan, maka kita akan mendapatkan pemain keturunan di posisi penyerang yang sudah sangat kita butuhkan dalam waktu lama. Jelas di laga kontra Irak bulan Juni nanti, Indonesia akan bermain dengan skuad baru, dengan para pemain keturunan bisa begitu dominan, di mana tentu saja hal itu akan memberikan daya kejut kepada Irak, sebuah tim yang kami pikir tak akan dibayangkan oleh timnas Irak. Ambil penyerang lah kan guys, penyerang. Ini Ole Romani, mantap nih. Potensi Indonesia lolos Pildun. Ada alasan kuat kenapa proses naturalisasi pemain diaspora atau keturunan Indonesia yang bermain di Eropa terus dilakukan PSSI. Hal ini bukan tanpa alasan. PSSI terus mencari bakat terbaik Indonesia di luar negeri demi meningkatkan level sepak bola Indonesia dan mencapai target besar PSSI untuk membawa sepak bola Indonesia berbicara banyak di level internasional, mulai dari Asia bahkan dunia. Seperti kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir PSSI mulai mengalihkan fokus dari AFF dan menargetkan pencapaian yang lebih tinggi di kancah Asia bahkan dunia. Mimpi ini bukan lagi hayalan saat peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Seperti kita tahu, untuk bisa lolos ajang Piala Dunia, Indonesia harus lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia lebih dahulu. Dan hal ini sepertinya bisa kita raih jika sukses mendapatkan poin di sisa 2 laga kontra Irak maupun Filipina di GBK Juni nanti. Setelah itu kita akan lolos round 3 dan bersaing dengan 18 tim lainnya yang lolos untuk menentukan 9 tim yang berhak lolos dari zona Asia di ajang Piala Dunia 2026. Jelas ini tak mudah. Timnas Indonesia harus bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia, menjaga konsistensi performa di seluruh pertandingan, dan tentu saja memperkuat tim dengan pemain-pemain berkualitas tinggi. Ini bukan mustahil, terlebih dengan deretan pemain berkualitas diaspora yang telah bergabung maupun yang akan bergabung di skuad tim Garuda selanjutnya. Menarik
ada lagi 2-3 pemain yang akan masuk ke Indonesia, Sekarang, pemain peluang diaspora. Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Performa timnas Indonesia yang meningkat, naturalisasi pemain diaspora, dan pembentukan tim usia muda yang solid menjadi modal penting untuk mencapai target tersebut. Namun, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kompetisi yang ketat, konsistensi performa, mentalitas juara, dan naturalisasi yang tepat. Dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan dukungan dari semua pihak, mimpi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bisa menjadi kenyataan. So, mari kita bersama-sama mendukung timnas Indonesia untuk mengukir sejarah baru di kancah sepak bola internasional. Oke guys, kita bagi ulasan sedikit ya terkait dengan video ini. Oke guys, itu sedikit perkembangan terbaru terkait dengan timnas Indonesia yang mana akan memanggil lagi ya pemain diaspora. Seperti yang paling terdekat ialah Kelvin Verdong, Oli Romini, ataupun Jens Raven. Tapi saya lebih suka kepada posisi penyerangnya, sama ada Oli Romini ataupun Jens Raven. Di posisi penyerang ini membutuhkan lagi 1 atau 2 orang penyerang diaspora ataupun keturunan. Sekarang ini yang ada Rafael Strik, hanya Rafael Strik. Yang selebihnya Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Adapun yang bermain di lini gelandang ataupun lini tengah itu yaitu dibantu oleh Tom Haye, Ivar Jenner. Itu hanya membantu di bagian serangan, tetapi posisi sebenarnya mereka itu di bagian gelandang. Kita perlu mencari ya, Indonesia ini perlu mencari yang solid untuk penyerang, yang dia memang originalnya bermain penyerang. Jadi bila dia memang posisinya di bagian penyerang itu, memang itulah kualitasnya yang ada, yang dia ketahui bahwa penyerang itu perlu mencetak gol. Jadi kita perlu yang itu. Indonesia ini perlu pemain yang seperti itu, pemain keturunan. Jadi saya melihat di sini Oli Romini ataupun Jens Raven itu berpotensi untuk bermain di timnas Indonesia di bagian posisi penyerang. Cuma saja mereka hanya perlu menyesuaikan diri dengan pemain-pemain yang sedia ada, yang ada di timnas pada saat ini. Karena sekarang ini bulan April, Mei, Jun, hanya tinggal 2 bulan lagi sebelum timnas Indonesia ini akan melawan Irak dan juga Filipina. Jadi dalam masa 2 bulan ini perlu 2 pemain ini atau 3 pemain ini lagi menjalani sumpah WNI dan kemudian mengikuti latihan, menyerasikan diri dan masuk ke dalam taktikal yang diaturkan oleh pelatih coach Sinteyong. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan juga lah supaya pemain yang ada ini nanti, pemain baru, pemain diaspora ini cepat beradaptasi, cepat menyesuaikan diri dengan timnas Indonesia. Jadi saya nampak sini guys, cukup cantik ya, sudah di bagian defense, di bagian tengah dan juga di bagian penyerang. Kalaulah semua ada pemain-pemain diaspora ini, termasuklah pemain lokal juga. Nah, kita panggil dia pemain timnas Indonesia lah kesemuanya kan. Oke, di bagian penjaga gol, kalaulah dapat Martin Paes itu sebelum Juni ini mengambil sumpah WNI, dapat bermain. Kemudian di bagian defense ada Justin Hubner, Jordi Amat, J. Ejas, Elkin Bagot, Rizky Ridho. Pilihlah dari antara ke-5 ke-6 itu yang mana perlu diatur oleh Sinteyong nanti di first 11. Kemudian di bagian tengah ada Asnawi Mangko Alam, Tom Haye, Ivar Jenner, Arhan Pertama, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya ataupun Yakub Sayuri. Itu pun banyak pilihan. Dan di bagian serangan ada Rafael Strik, Ratnar Oratmagun juga ada. Nah, Ratnar Oratmagun, Dimas Derajat, Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Dan kalaulah ada lagi Oli Romini ataupun Jens Raven kalau sempat mengambil sumpah WNI,
termasuklah Kelvin Verdong itu main di posisi pertahanan tadi, Kelvin Verdong. Jadi yang pentingnya penyerang itu perlu adanya lagi pemain-pemain diaspora yang perlu bersaing dengan Irak nanti. Sekarang ini Irak menyoroti di semua media dorang, menyoroti pemain-pemain timnas Indonesia sampai ditulis nama nih. Oh, ini pemain baru, J. Ejas, Tom Haye, Orat Magun, dan yang barulah masuk ke timnas tuh. Setiap pemain yang baru, media Irak akan masukkan ke dalam media sosial mereka sehingga beribu-ribu like dan komentar di situ, dan sampai mereka juga kadang-kadang gerun dengan komentar-komentar itu. Ada yang mengatakan oh kita akan kalah, sampai komentar yang sebegitu guys. Jadi mudah-mudahan kita mendoakan semua berjalan dengan lancar. Pemain-pemain yang akan mengambil WNI pun secepatnya akan berjalan, dan juga mereka mengikuti latihan, dan bulan Juni nanti mereka akan bermain. Mudah-mudahan kita doakan bersama guys. Oke, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri guys terkait dengan video ini tadi. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi, komentar, analisa, jangan lupa untuk subscribe juga channel Askalani Studio. Subscribe, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargai dukungan kalian itu guys. Tanpa kalian siapalah saya berkomentar menganalisa sepak bola di Indonesia ini. Oke, semoga kalian murah rezeki dan juga diberikan kesehatan baik. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.